Ya, pemirsa, inilah special report Berita Satu News Channel. Kembali kita lanjutkan bersama saya Kevin Egan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang keempat gugatan sengketa hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2014 oleh pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa hari ini. MK akan mengkonfrontir 25 saksi kubu Prabowo Hatta dengan para termohon KPU dan pihak terkait menyangkut rekapitulasi di sejumlah provinsi. Dan kita langsung bergabung dengan tim liputan Berita Satu di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang gugatan Pilpres. 242. Sementara berapa jumlah DPT di situ? 515. 515. Ya, yang menunaikan hak pilihnya yang terdaftar di DPT sebanyak 104. Iya. Saudara menulis keberatan juga mengenai itu? Saya menulis keberatan tersebut. Bagaimana tindak lanjut keberatan saudara? Untuk poin ketiga ini yang mulia, Ya. saya catat kemudian serahkan ke pihak KPPS untuk ditandatangani, namun dari KPPS sendiri itu tidak memperbolehkan disebabkan mereka kekurangan dalil. Saya memberitahukan bahwa ini aturannya terdapat di PKPU nomor 19 tahun 2014, namun mereka tidak menggubris karena tidak ada datanya. Saya tidak punya pegangan katanya. Saya tidak punya aturan ini. Baik. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Pelanggaran ini sudah saya sampaikan kepada tim advokasi pihak provinsi di tingkat provinsi dan kebetulan saksinya setelah saya. Ya, oke, sudah jelas. Masih ada yang saudara akan tambahkan? Sudah cukup yang mulia. Cukup ya. Silakan yang hakim yang mulia kalau ada yang mau mendalami. Cukup ya. Baik, terima kasih saudara saksi ya. Berikutnya, saya yang mulia. baik. Nama lengkap saudara, Nama saya Ahmad Baskam Muhammad. ya. Alamat saudara, Alamat saya di BTN Antara, Jalan Perintis Kemerdekaan 3, Blok C1 nomor 5, Kota Makassar. ketika Pilpres, saudara sebagai apa? Ketika Pilpres, kalau secara struktural saya adalah koordinator saksi dan tim advokasi, tetapi dalam proses penyelenggaraan saya adalah saksi mandat untuk rekapitulasi tingkat provinsi. Koordinator saksi untuk tingkat apa? Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Secara struktur kelembagaan tim, akan tetapi dalam proses penyelenggaraan saya ada dalam tahap rekapitulasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Sehingga saudara akan menjelaskan dalam lingkup provinsi. Siap. Baik, apa yang saudara akan jelaskan? Baik, yang mulia. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa proses rekapitulasi di tingkat provinsi yang dilaksanakan tanggal 18 Juli sampai 19 Juli yang dibuka oleh Ketua KPU Sulawesi Selatan, Bapak Iqbal Latif, di hari pertama karena adanya laporan dari beberapa saksi-saksi kami yang tersebar di kabupaten kota, maka kami sudah menyuarakan untuk setidak-tidaknya di dalam rekapitulasi provinsi ini data tentang AK PPWP yang memuat tentang identitas atau data pemilih pengguna pilih berdasarkan DPKTB untuk dimunculkan. Karena bagi saya sebagai saksi berkepentingan dalam rangka untuk melakukan pencermatan by name by address terhadap mereka itu. Apakah mereka itu betul-betul mencoblos di alamat yang sesuai dengan KTP atau identitas yang digunakan atau tidak. Baik. Di Provinsi Sulawesi Selatan berapa DPT-nya? Kalau jumlah data pemilih di Sulawesi Selatan untuk laki-laki sebanyak 3115132, jumlah perempuan 3311705, jumlah seluruhnya 6426837. DPTB? DPTB, maaf saya akan lihat. Saudara punya data mengenai itu? Untuk DPTB secara keseluruhan adalah
10473. 10473. DPKTB DPKTB sebesar 85196. 85196. Iya yang mulia. Suara sah untuk tingkat provinsi Suara sah untuk tingkat provinsi 3028, maaf 4251 4251 883. 883. Suara tidak sah Suara tidak sah 22 22 732. 732. Saudara punya jumlah total pengguna hak pilih? Jumlah total pengguna hak pilih 4274 4274 615. 615. Baik. Saudara sebagai saksi di rekapitulasi tingkat provinsi. Kejadian apa yang terjadi ketika rekapitulasi? Baik, yang mulia, yang saya jelaskan bahwasanya karena data DPKTB itu tidak diberikan dari awal. Tadi sudah, saudara ya. sudah jelaskan Baik, itu. Saudara saya cuma yang lain. ya. Selain itu apa? Selain itu, saya mencatat di DC2 ada 3 poin. Baik. Ada 3 poin. Poin pertama tadi yang saya sudah jelaskan terkait dengan penggunaan DPKTB. Ya. Yang kedua ialah kalau ini dianggap sebagai suatu keseriusan, saya menganggap dalam catatan khusus. Kini dalam proses rekapitulasi berjalan, Ketua Bawaslu Pusat datang masuk ke ruangan pada hari kedua yang tanggal 9 Juli yang berlangsung sekitar jam 9 pagi, dan oleh pimpinan atau rapat pleno memberikan kesempatan untuk memberikan semacam arahan, dan dalam satu poin arahan itu yang menurut kami merupakan catatan khusus yang kami muat dalam DC2, oleh karena disampaikan bahwa hendaknya janganlah membawa persoalan-persoalan ini, selesaikanlah persoalan ini di tingkat provinsi, jangan sampai sampai persoalan ini sampai ke tingkat atau dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Persoalan apa yang Ya, disarankan untuk diselesaikan pada tingkat provinsi? secara khusus yang mulia, beliau tidak menyampaikan, tetapi dalam rangka hari pertama keberatan kami ada DPKTB, dan saya yakin persoalan-persoalan itu sudah disampaikan pula oleh Panwas Bawaslu Provinsi yang hadir dalam rekap itu mengenai kejadian hari pertama. Jadi itulah yang disampaikan. Kalau ini dianggap sebagai keseriusan dalam bentuk intervensi proses rekapitulasi, itulah yang membuat saya beralasan untuk memasukkan dalam poin ketiga DC2 rekapitulasi provinsi. Baik. Apakah saran dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia itu dilaksanakan? Saudara kan tadi mengatakan bahwa ada 3 poin yang menjadi poin keberatan saudara, dan Ketua Bawaslu RI memberikan nasihat atau saran agar persoalan itu jangan sampai ke pusat, cukup diselesaikan di provinsi. Ya. Pertanyaannya, apakah saran itu dilaksanakan dalam arti apa yang saudara persoalkan itu diselesaikan di provinsi? Baik yang mulia, saya dapat menjelaskan sebagai berikut bahwa dijawab singkat saja. Ya, ditindaklanjuti oleh Panwaslu untuk segera keberatan kami, yaitu permintaan data DPKTB itu dimunculkan dalam tahap ini mumpung masih dalam proses rekapitulasi. Tetapi sampai akhir pleno hari kedua itu tidak juga dimunculkan, tetapi kami hanya mendapat alasan di hari pertama bahwa akan disusulkan karena masih ada di daerah. Baik, pertanyaannya sampai selesai rekapitulasi, apakah data yang saudara minta itu saudara peroleh atau tidak? Sampai hari ini kami tidak peroleh. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Yang saya akan jelaskan berikutnya ialah saya cuma mempertanyakan kemudian setelah itu bahwa alasan tidak memberikan itu karena masih ada di daerah, kemudian ada dalam kota yang merupakan satu dokumen negara yang tidak bisa digugat. Tapi pertanyaan saya ialah kenapa pada tanggal 23 atau setidak-tidaknya masih bulan Juli itu dilakukan pembukaan kotak suara
oleh KPU Provinsi dengan menghadirkan seluruh komisioner kabupaten kota. Sementara alasan yang kami terima itu dokumen negara yang tidak bisa di... Baik. ini. Dan Apakah saudara mendapat informasi alasan apa KPU membuka kotak itu? baik, yang saya dapat informasi bahwa alasan KPU membuka itu dalam rangka mengumpulkan atau menyiapkan bukti tertulis terkait dengan permohonan PHPU di MK ini. Baik, Sedangkan saudara, ya. sudah dijawab singkat saja. Saudara pernah mendengarkan surat edaran KPU Pusat untuk membuka kotak? Saya pernah dengar. Apakah pembukaan kotak dalam rangka melaksanakan surat edaran yang dimaksud? Iya, tetapi boleh saya lanjut majelis? Silakan. Pembukaan kota itu dalam rangka melaksanakan surat edaran itu. Dan oleh karena itu kami menyampaikan protes kami dan itu dicatat oleh media lokal dan cetak dan elektronik di sana, tetapi dijawab oleh penyelenggara bahwa ini terkait dengan surat edaran itu. Baik, apakah ketika dilakukan pembukaan kotak oleh KPU Provinsi, saksi dari kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ikut menyaksikan? Kalau pembukaan kotak, kalau saya sebagai saksi provinsi tidak dihadirkan. Kalau untuk saksi nomor 2 saya tidak tahu apakah dia hadir atau tidak. Tidak Tapi untuk dihadir. saya sendiri saya tidak hadir. Saudara tidak Tidak hadir. dihadirkan atau saudara saja yang tidak dihadirkan atau ada tim lain yang hadir? Saya tidak hadir. Dan Apakah saudara mengetahui bahwa sama sekali atau ada undangan untuk tim pemenangan yang saya pasangan calon nomor 1? baik majelis, yang saya ketahui tidak ada undangan kepada kami untuk hadir dalam atau melihat atau menyaksikan pembukaan kotak itu. Baik, cukup jelas. Masih ada yang saudara akan jelaskan? Cukup majelis yang mulia. Cukup. Baik, terima kasih. Terima saudara kasih. Saksi. Izin yang mulia. Silakan yang mulia. Saudara saksi Ahmad, Iya majelis yang mulia. di dalam dalil permohonan pemohon ada dalil yang kesimpulannya begini. KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundangan. Menurut saksi, kenapa di Sulawesi Selatan kok dikatakan KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundangan? Baik majelis yang mulia, dapat saya jelaskan bahwa Sebelum saya tambahi dulu. Kemudian dalil yang kedua, KPU dengan sengaja memihak, mencoba untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Kita tahu di Provinsi Sulawesi Selatan, betul ada 23 kabupaten kota. 24 kabupaten Oh, kota. 24. Ya, di sini datanya 23. Yang benar 24. Yang mana yang benar? Kabupaten kota. Prof. 24. Aswanto 20. Hah? 24. Ini yang kejadian terjadi di 23. Tapi kasus yang diutarakan hanya Makassar dan Goa. Tapi kesimpulannya sampai kepada KPU tidak dapat menjalankan tupoksinya dan berusaha untuk memenangkan salah satu calon. Kalau menurut saksi, dalil ini dikuatkan, menurut saksi apa saja yang terjadi?